Ada ungkapan yang mengatakan tetangga adalah keluarga terdekat kita. Seringkali tetangga lebih tahu keadaan kita dibanding keluarga kita sendiri. Tetapi sama seperti keluarga, kita tidak bisa memilih siapa yang jadi tetangga kita. Beruntung bila tetangga kita punya rasa toleransi dan tenggang rasa tinggi. Tetapi tidak jarang kita bertetangga dengan orang yang aneh dan mau menang sendiri. Kemalangan itu menimpa Umar Abdullah dan keluarganya yang apes karena bertetangga dengan seorang sosiopat di Florida. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly Warti 9903 dan Augusto Pedrosa 6330. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Kota Tampa terletak di area Teluk Negara bagian Florida. Selain terkenal karena keindahan alam tropisnya, banyak kampus kenamaan berlokasi di kota tersebut. Salah satu yang terkenal adalah University of South Florida. Sekitar 6 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Juni tahun 2022, Umar Abdullah, seorang pria keturunan Timur Tengah berusia 36 tahun, pindah ke kota Tampa bersama istrinya yang tengah mengandung untuk bekerja sebagai admin di kampus tersebut. Umar dan istrinya menyewa sebuah apartemen di komplek kondominium Oxford Place. Banyak karyawan dan mahasiswa dari Universitas South Florida juga memilih tinggal di sana. Selain karena jaraknya yang dekat dengan kampus, sistem keamanannya juga baik. Kepindahan Umar dan istrinya ke sana disambut baik oleh para tetangga mereka, termasuk Su Mingli, tetangga yang menempati unit tepat di bawah apartemen Umar. Su adalah seorang mahasiswa berusia 36 tahun asal Cina yang sedang menempuh program doktoral di bidang kimia dan obat-obatan. Awalnya, sikap Su sangat ramah kepada Umar dan istrinya. Bahkan dia sempat memberi kado saat kandungan istri Umar genap 7 bulan. Tetapi sikapnya berubah 2 bulan kemudian, tepatnya setelah kelahiran putri Umar di bulan Agustus tahun 2022. Su Mingli mulai mengeluhkan kebisingan yang bersumber dari apartemen Umar. Kendati demikian, Su bukan mengeluhkan suara tangisan putri Umar, melainkan suara vakum, suara tutup toilet, suara benda diseret, dan suara orang mondar-mandir. Su mengaku suara-suara tersebut sangat keras hingga membuatnya jadi sulit beristirahat. Umar dan istrinya berusaha keras untuk mengurangi bunyi yang mengganggu tetangganya, bahkan memasang peredam suara. Tetapi semua usaha mereka tidak berhasil memuaskan Su. Pria itu kemudian mengirimkan surat keluhan resmi terkait gangguan kebisingan kepada pengurus perhimpunan penghuni yang intinya meminta agar Umar dan keluarganya diberi teguran keras. Tetapi pihak perhimpunan tidak mengabulkan permintaan Su. Bahkan mereka mengingatkan pria itu terkait salah satu resiko tinggal di apartemen yang juga diperuntukkan untuk keluarga, ya suara gaduh. Su tentu tidak puas dengan respon itu karena merasa pihak perhimpunan tidak netral dan memihak pada Umar. Maka dia memanggil polisi untuk menengahi permasalahannya dengan Umar. Tetapi pihak kepolisian tidak bisa terlalu ikut campur dalam urusan bertetangga. Setelah itu, ketegangan antara Su Mingli dan Umar Abdullah mereda. Bahkan, keduanya saling menyapa saat berpapasan, seolah hubungan mereka mulai pulih seperti semula. Padahal kenyataannya Su Mingli memendam kemarahannya. Pagi hari tanggal 31 Mei tahun 2023, Umar mendapat kiriman paket di apartemennya. Tetapi kebetulan Umar dan keluarganya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Umar kemudian meminta bantuan seorang teman yang juga tinggal di komplek apartemen yang sama untuk menerima dan memasukkan paket tersebut ke dalam apartemen. Beberapa jam kemudian, Umar menerima laporan dari temannya tentang bau menyengat di dalam apartemennya. Baunya begitu kuat hingga membuat mata temannya pedih serta sulit bernafas. Teman Umar sempat mencari sumber bau di sekeliling apartemen, namun tak lama segera keluar dari sana saking sulitnya bernafas. Beberapa hari kemudian, Umar dan keluarganya pulang ke Tampa. Tetapi baru 3 hari di rumah, Umar dan keluarganya mulai mencium bau menyengat yang dimaksud temannya.
Umar berpikir mungkin masalahnya berasal dari AC yang bocor. Tetapi setelah diperiksa, tidak ditemukan masalah pada AC-nya. Umar kemudian memanggil tukang untuk memeriksa pemanas ruangan, tetapi tidak ada masalah juga pada mesinnya. Pemilik apartemen yang disewa Umar kemudian berinisiatif untuk mengganti semua perangkat dalam apartemen itu dengan yang baru, tetapi bau menyengat itu masih tetap saja tercium. Parahnya, bau menyengat itu mulai mempengaruhi kesehatan Umar dan keluarganya. Mereka mengalami mual, pusing kepala hebat, dan mata pedih. Umar yang merasa keadaan sudah sangat berbahaya, akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran untuk mengatasi masalah bau itu. Tetapi ketika petugas damkar melakukan tes gas beracun, hasilnya tidak menunjukkan adanya masalah dalam udara di apartemen Umar. Umar sempat merasa putus asa dan sangat kewalahan mencari solusi atas masalah bau menyengat yang semakin parah. Bahkan Umar dan istrinya sekarang mulai mengalami kerontokan rambut. Hingga suatu hari tanpa sengaja Umar menemukan sumber bau itu berasal dari celah-celah pintu masuk apartemennya. Umar jadi curiga, ada orang jahat yang sengaja menyebarkan bau itu ke dalam apartemen. Atas saran dari seorang teman, Umar diam-diam meletakkan kamera CCTV dalam pot bunga yang mengarah ke pintu masuk apartemennya. Hal itu dilakukannya sebagai usaha terakhir mengungkap sumber bau menyengat sebelum akhirnya Umar memutuskan untuk pindah ke apartemen lain. Tidak lama setelah kamera itu dipasang, putri Umar yang baru lahir jatuh sakit. Gadis kecil itu batuk-batuk parah disertai muntah. Umar kemudian memeriksa rekaman CCTV yang disembunyikannya dalam pot bunga, berharap menemukan jawaban demi kesembuhan putrinya. Ketika rekaman itu diputar, isinya sangat mengejutkan sekaligus mengerikan. Terlihat Su Mingli masih mengenakan seragam lab, berjalan pelan menaiki tangga menuju apartemen Umar. Di tangannya terlihat tabung berisi cairan serta suntik. Sesaat kemudian Su berjongkok di depan pintu, menyuntikkan cairan bening yang dibawanya ke arah dalam apartemen Umar lewat celah pintu. Melihat kelakuan tetangganya, Umar yang ketakutan segera membawa keluarganya keluar dari apartemen mereka. Rekaman CCTV itu diserahkan oleh Umar kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 27 Juni tahun 2023, pukul 9:30 malam, Su Mingli ditangkap dengan tuduhan kepemilikan zat berbahaya dan penguntitan dengan niat melukai. Ketika dilakukan penggeledahan dalam rumah Su Mingli, seorang petugas menderita cedera akibat terkena cairan yang disuntikkan Su ke apartemen Umar. Akibat kejadian tersebut, tuntutan atas Su diperberat. Hasil penyelidikan menyebutkan cairan misterius yang dipakai Su dalam aksinya adalah hasil racikan sendiri yang dibuat di lab di kampusnya. Sebagai mahasiswa jurusan kimia, tentu hal itu tidak sulit untuk dilakukan. Su mencampurkan beberapa obat penenang serta obat berbahaya yang tak dikenal. Kejahatan yang dilakukan Su Mingli dinilai hakim sebagai sebuah perseteruan antar tetangga biasa. Selain itu, hakim menilai mahasiswa asal Cina tersebut tidak akan kabur. Sehingga setelah ditahan selama 2 hari dan membayar uang jaminan, Su Mingli dibebaskan dan dijadwalkan kembali hadir dalam persidangan atas kasusnya yang akan digelar pada tanggal 9 Desember tahun 2023 mendatang. Sementara itu, pihak Perhimpunan Penghuni Oxford Place menuntut Su Mingli membayar ganti rugi sebesar $50.000 atau setara 6 miliar rupiah lebih atas aksinya. Pada bulan Agustus tahun 2023, Su Mingli akhirnya diusir keluar dari komplek apartemen Oxford Place setelah mendapat surat pengusiran resmi dari pengadilan. Di bulan yang sama, pihak universitas memberhentikan Su Mingli sebagai mahasiswa di kampus mereka. Selain itu, pihak universitas juga menjelaskan bahwa laboratorium di kampus mereka tidak menyediakan obat-obat berbahaya seperti yang digunakan oleh Su dalam aksinya. Kecerdasan intelektual akan sangat berbahaya bila tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional. Su Mingli memang cerdas secara akademis, tetapi tidak cerdas secara emosional. Seseorang yang tidak cerdas secara emosional akan kebingungan dan tertekan saat dihadapkan pada masalah sosial. Mereka berpikir musyawarah bukanlah solusi dan akhirnya mengambil tindakan nekat seperti Su Mingli. Semoga Umar Abdullah dan keluarganya mendapat perawatan yang terbaik hingga kesehatan mereka bisa pulih seperti sedia kala. Sedangkan Su Mingli bisa mendapatkan hukuman setimpal dalam persidangannya di bulan Desember mendatang.
Apa yang menimpa Umar Abdullah dan keluarganya bisa menimpa siapa saja. Maka dari itu kita perlu berhati-hati dalam hidup bertetangga. Sekian dulu kasus weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills